Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Riasa, berasal dari Prodi Teknik Informatika dengan akhiran NIM 03. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian sangat cucu dan cara membuat sangat cucu, dan ditambah juga dengan sangat cucu dalam pementasan calon arah. Namun, sebelum saya mulai masuk ke dalam materi, marilah kita membaca sebuah sloka dari Manawa Dharma Sastra 3 nomor 97. Nasyanti Nawiyah Kayani Baranama Yatam Basmi Butesu Wiprasu Mahadadani Dartawi, yang artinya adalah persembahan yang dilakukan tanpa dipahami maknanya adalah sia-sia, sama dengan mempersembahkan kebodohan, dan persembahan itu tidak ada bedanya dengan segenggam abu. Semua materi yang saya akan sampaikan saya ambil dari buku Ensiklopedia Upekaro edisi lengkap oleh Nyoman Jati dan Nikomang Sutrianti. Bentuk segitiga dalam sangat cucu melambangkan adanya 3 kekuatan yang dimiliki oleh Sang Yang Widiwasa sebagai kekuatan menguji keimanan manusia, yaitu disebut dengan Trimala Paksa. Kata cucu berasal dari kata cuta yang artinya nista atau kotor. Lalu kata cuta mengalami proses perubahan menjadi cutaka. Agar kata tersebut memiliki arti, maka kata cutaka berubah lagi menjadi cuntaka yang artinya mala. Sementara itu, kata trimala paksa memiliki arti yaitu 3 kecenderungan yang dapat menimpa kehidupan makhluk hidup di dunia ini, yaitu kekuatan buta, kala, dan durga. Ketiga kekuatan sangat dekat dengan manusia dan berada pada dalam diri manusia, yang akan selalu menggoda keimanannya. Dan dijelaskan juga bahwa ketiga kekuatan ini merupakan manifestasi dari Panca Mahabhuta dan berasal dari Pertiwi Tattwa atau Prakriti Tattwa. Satu tangkai sangat cucu ditancapkan ke dalam tanah adalah bentuk dari sikap mesuku, tunggal, dan memiliki sifat kroda atau memurti, sehingga ketiga kekuatan itu dapat mengganggu alam ini, Buana Agung, dan diri kita sendiri atau Buana Alit. Dengan terdapatnya gangguan tadi, maka akan timbullah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti musibah, wabah penyakit, penderitaan, dan kesuraman dalam hidup ini, yang kita sebut dengan bucari. Ketiga kekuatan tersebut mendapatkan julukan Buta Bucari, Kala Bucari, dan Durga Bucari. Maka dari itu, fungsi sangat cucu adalah menetralisir dengan melakukan kegiatan yadnya. Hal ini dilakukan agar dapat para buta menjadi buta hita. Dengan begitu, sangat cucu merupakan simbol stana Sang Yang Ibu Pertiwi yang menjadi kekuatan penetralisir dan kekuatan Durga Bucari, Kala Bucari, dan Buta Bucari, dengan swabanya sebagai Sang Yang Sri Basundari. Adapun beberapa fungsi lain dari sangat cucu. Pertama, dalam pelaksanaan budayanya, sangat cucu digunakan untuk tingkat upacara yang paling kecil hingga paling besar, yakni dari upacara Mecaru Ekasada sampai Tawur Kesanga. Dalam pelaksanaan upacara Dewa Yadnya juga menggunakan sangat cucu, meliputi upacara Medudus Agung maupun Medudus Alit. Dalam rentetan upacara tersebut akan diadakan Mopekidah yang dilakukan pada Sangoda Mandala pada ke-9 tata soni, yakni 8 penjuru arah mata angin. Jadi di tengah-tengah penjuru disebut sebagai pusatnya. Nah, pada ke-9 tata soni itu akan ditempatkan sangat cucu tepat di tengah-tengahnya. Dalam pelaksanaan upacara Pitrayadnya, sangat cucu digunakan dalam upacara Malinggia, memukur, nyekah, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan Manusia Yadnya, sangat cucu digunakan untuk menyambut seseorang bayi yang baru lahir. Kita akan masuk ke dalam cara membuat sangat cucu. Sangat cucu memiliki beberapa komponen inti, yaitu dari bambu, hijau, daun pisang, dan
kain putih. Adapun cara pembuatannya yaitu dengan memotong ruas bambu yang telah dipilih dengan ukuran apangadeg, merupakan suatu ukuran yang sejajar dengan tinggi manusia dewasa. Potongan ini nantinya dipergunakan sebagai tiang dari sangka cucu itu atau bagian yang akan menancap kepada tanah. Ukuran tersebut nanti dibelah di ujungnya kira-kira 35 cm, dan masing belah-belahan itu kurang lebih 10 cm dari meter ujung belahan itu dibuatkan cekak atau lubang sebagai tempat menaruh klakat. Setelah pekerjaan pertama tadi selesai, kemudian dilanjutkan dengan membuat klakat atau anyaman bambu berbentuk segi empat. Klakat ini dibuat dengan ruas-ruas bambu yang telah diraut dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm dan tebal kurang lebih 25 mm dan ukuran lebarnya kira-kira 1, cm. Kemudian potongan-potongan tadi dianyam sedemikian rupa sehingga merupakan segi empat sama sisi dan membentuk 16 lubang klakat. Klakat semacam ini disebut dengan dibuat sebanyak 3 buah. Salah satu klakat kemudian dipasangkan pada belahan tiang bambu yang sudah dicekak atau dilubangin tadi. Selanjutnya, di bagian kiri dan kanannya dipasangi 2 buah klakat lagi. Dan kedua ujung dari klakat tersebut ditemukan di atas sehingga membentuk suatu segitiga. Kemudian salah satu lubang di bagian belakang segitiga itu ditutupi dengan sebuah klakat. Namun bentuknya segitiga dengan ukuran yang lebih kecil, sehingga bagian atas sangka cucu ini tinggal satu lubang saja, yaitu lubang bagian depan sebagai pintu untuk memasukkan sesajen. Sebagai kelengkapan sangka cucup ini dipasang pada pangkal belahan tiang 2 buah ruas bambu dengan ukuran panjang kira-kira 30 cm dalam bentuk bersilang sehingga membuat tersebut seperti tapak dara. Bambu ini diisi dengan cairan-cairan seperti tua, arak, dan berem. Setelah semua itu selesai dikerjakan, kemudian bagian depannya diisi dengan daun kelindungan atau daun pisang yang masih muda dan diambil ujungnya saja. Dan di bagian belakang dihiasi dengan seikat ijuk. Di belakang ijuk ini dipasang sebuah kain putih yang berisi Kerajaan Ganapati. Umumnya ruas-ruas bambu yang dipakai belahan sangka cucu itu adalah bambu yang baru ditebang dan tidak diperbolehkan menggunakan bambu yang sudah pernah dipakai. Demikian pula dengan tiang punggul atau bambu yang tidak memiliki ujung. Tidak boleh juga digunakan sebagai bahan pembuatan sangka cucu ini. Sangka cucu dalam pementasan teater tradisional Carunarang. Dalam pementasan tari Carunarang terutama mempunyai simbol simbolis, di satu sisi sebagai simbol estetis dan fungsi religius. Fungsi simbolis dari sangka cucu dalam pementasan tradisional Carunarang adalah sebagai tanda dalam pementasan teater itu bagian episode yang menceritakan tentang upacara penguburan mayat, episode yang menceritakan keadaan suatu daerah tersebut terkena wabah, kegerihan, atau gerubuk sebagai akibat dari perbuatan ilmu hitam yang disebarkan oleh seorang janda yang bernama Rangda Ingdirah. Ketika terjadi gerubuk itu, banyak penduduk yang meninggal dunia dan setiap penduduk yang meninggal itu harus dikuburkan. Di dalam upacara penguburan mayat ini diperlukan sarana upacara antara lain seperti sangka cucu. Fungsi estetis dari sangka cucu dalam pementasan teater tradisional Carunarang adalah terletak pada bentuknya yang dibuat sedemikian rupa sehingga kelihatannya indah dan serasi dengan suasana panggung dalam episode yang diceritakan. Sekian dari saya tentang pengertian sangka cucu, fungsi sangka cucu, makna sangka cucu, dan cara membuat sangka cucu serta sangka cucu dalam pementasan Carunarang. Saya ucapkan terima kasih dan saya memohon maaf jika ada kesalahan kata dan kata yang tidak diperkenan. Saya mohon maaf, saya aturkan Pranama Sandi. Om Santi 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 Om.